Bab 2701. Tidak apa-apa, jawab Jen sambil tersenyum. Beban kerjamu tidak berat, jadi kami akan mampu mengaturnya, tambah Sean. Itu karena kamu cukup mampu untuk membagi waktu antara tugasmu dan tugasku, bukan karena sedikitnya pekerjaan yang ada, kata Steve. Ia tahu bahwa setiap orang sudah mempunyai tugasnya masing-masing, jadi dengan meminta mereka memikul bebannya, jumlah tugas yang harus mereka selesaikan pasti akan bertambah. Kita semua adalah keluarga, dan bisa saling membantu adalah hal yang baik, kata Daniel, dan menatap Sean. Tapi kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Mintalah sekretaris lain untuk membantumu jika itu terlalu berat untukmu. Ya, aku akan memikirkannya, kata Sean. Dia tahu bahwa Daniel tidak ingin dia mengorbankan kesejahteraannya dan Jen demi pekerjaan, meskipun itu demi kebaikan perusahaan. Jen sangat menyadari hal ini, jadi dia tersenyum saat gelombang kehangatan memenuhi dirinya dari dalam. Setelah makan malam, semua orang berkumpul di ruang tamu untuk mengobrol sebagai satu keluarga. Jarang sekali seluruh keluarga berkumpul di sini sebagai satu keluarga, jadi mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tak lama kemudian, hari sudah larut, dan Steve adalah orang pertama yang bangun. Kita pulang dulu. Sally perlu tidur. Tentu saja, dan tolong jaga Sally baik-baik, Gloria mengingatkan Steve. Sampai jumpa lain waktu, ibu dan ayah, kata Sally sambil tersenyum lembut kepada mereka. Baiklah, selamat tinggal, Gloria mengangguk lembut. Steve kemudian berjalan keluar rumah dengan Sally di sampingnya, dan yang lainnya mengikutinya satu persatu. Setelah beberapa saat, Cherry pun bangkit dan berkata, aku juga akan kembali. Stanley harus mengantarmu pulang, kata Gloria. Sebagai tanggapan, Cherry tersenyum dan menatap Stanley. Sekarang kamu pacarku. Tentu saja kamu harus mengantarku pulang. Setelah dia berbicara, Cherry menatap Tia. Hei, aku pergi sekarang. Ayo kita jalan-jalan lain waktu. Tentu saja, jawab Tia. Saat Stanley dan Cherry meninggalkan rumah bersama, rasa kesepian mulai merayapi Tia. Dia menggertakkan giginya, berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengungkapkan apapun melalui perubahan ekspresinya. Kemudian, Ibu Walleser memandang Tia dan berkata, Tia, ayo kita pulang juga. Bawalah kau bersamaku, kata Tia, dan mendorongnya keluar. Setelah semua orang pergi, Nolan dan Lana menoleh ke orang tua mereka, ingin kembali ke kamar. Melihat ini, Nicole dan Jared membawa mereka ke atas. Ketika kegembiraan di rumah itu tiba-tiba memudar menjadi keheningan, Gloria melihat sekeliling dan berkata, sekarang begitu sunyi. Aku tidak terbiasa dengan ini. Tidak apa-apa, kita bisa membuat mereka kembali lebih sering, Daniel menghiburnya. Baiklah, ayo tidur, kata Gloria, dan mengikuti Daniel ke atas. Tia telah kembali ke rumah di halaman belakang bersama Nyonya Walleser, yang kini sedang memperhatikan Tia yang sedang menyiapkan tempat tidurnya. Merasa kasihan pada Tia, dia bertanya, kamu peduli pada Stanley, bukan? Nenek, aku tidak tahu. Dia dari dunia lain, Tia menjelaskan sambil merasa sedikit gugup. Dia telah berusaha sekuat tenaga menyembunyikan perasaannya, tetapi pertanyaan Nyonya Walleser membuatnya bertanya-tanya, apakah semua orang tahu maksudku? Kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Kau tidak perlu menyembunyikan perasaanmu dariku, desah Nyonya Walleser. Saya tidak menyangka Anda begitu peduli dengan masalah ini, kata Ibu Walleser. Dilanjutkan, ternyata, kekhawatiran Tia selama ini adalah tentang status. Itulah sebabnya dia terus bersikeras memanggilnya dengan sebutan, Tuan Riddle, selama bertahun-tahun. Mungkin itu adalah pengingat bagi dirinya sendiri bahwa ada batasan yang tidak boleh dia langgar. Nenek, aku baik-baik saja. Tia meyakinkan Ibu Walleser, karena dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran darinya lagi. Lagi pula, Ibu Jin sangat baik, dan dia juga cocok untuknya. Bab 2702. Lupakan saja. Tidak ada lagi yang bisa kukatakan tentang hal itu sekarang, Tia mengakhiri. Lagi pula, Stanley sudah bersama Cherry. Ibu Walleser menatap Tia dan menghiburnya sambil menepuk tangannya. Kamu harus pergi keluar sana dan mencari lebih banyak teman di masa depan.
Mungkin segalanya akan berbeda bagi Tia jika dia berada di lingkungan yang berbeda, teman-teman baru, dan kehidupan baru. Sebenarnya aku lebih suka tinggal di rumah, Tia berkata jujur. Aku setuju untuk keluar karena aku melihat semua orang begitu peduli padaku. Dia pikir dia tidak boleh mengecewakan mereka, jadi dia akan bergaul dengan yang lain beberapa kali dan secara bertahap kembali tidak melakukannya. Nyonya Walleser menepuk tangannya lagi, karena dia masih merasa kasihan padanya. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Biar aku bantu berdiri, Nek. Tia mengangkatnya dan mendudukkannya di tempat tidur. Kemudian, dia meninggalkan ruangan setelah memastikan bahwa Tuan Walleser berbaring dengan nyaman. Tia mendesah setelah menutup pintu. Sekarang dia sendirian, matanya mulai berkaca-kaca. Karena tidak bisa tidur, dia berjalan-jalan di halaman dan tanpa diduga dia bertemu Stanley, yang baru saja kembali setelah mengantar Cherry pulang. Tatapan mereka bertemu, dan karena sudah terlambat bagi mereka berdua untuk berbalik, Tia menyambutnya. Kau kembali. Ya, kamu belum tidur. Tanya Stanley setelah menyadari betapa lesunya penampilannya. Tia tampak sangat putus asa, tetapi dia tidak yakin apakah itu karena dirinya. Dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya, dan dia tidak mungkin memintanya untuk tidak bersedih atas dirinya dan Cherry. Aku ingin jalan-jalan, jadi sebaiknya kamu tidur dulu. Tia menggertakkan giginya, berusaha untuk tetap tenang. Merasa kasihan pada Tia, Stanley menyarankan, sebaiknya kamu segera tidur. Terima kasih sudah merawatku. Kamu sudah bekerja keras selama beberapa hari terakhir. Aku yakin kamu belum beristirahat dengan baik. Tidak apa-apa. Tia tersenyum. Itu tugasku. Aku berutang padamu, jadi anggap saja itu sebagai balasan atas semua yang telah kau lakukan untukku. Lagi pula, aku tidak merasa lelah. Merawatmu sama sekali tidak membuatku lelah. Pada saat itu, Stanley tidak dapat menahan lagi sakit hati yang dialaminya, jadi ia meraih tangan Tia dan mengantarnya kembali ke rumah di halaman belakang. Sekarang kamu harus tidur. Sudah malam. Stanley memegang tangan Tia erat-erat, tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan diri. Dia hanya ingin dia tidur. Tia terkejut saat Stanley memegang tangannya. Tanpa sadar ia mengikutinya hingga mereka tiba di depan kamarnya, dan baru saat itulah ia tersadar kembali. Tidurlah sekarang, katanya. Stanley kemudian menyadari perilaku impulsifnya. Dia tidak tahu bagaimana Tia akan menanggapi apa yang baru saja dilakukannya, jadi dia langsung meninggalkannya dengan tergesa-gesa setelah mengatakan itu. Tia terdiam menyaksikan dia melarikan diri, mulutnya menganga. Dia menunduk menatap tangannya seolah masih bisa merasakan kehangatannya. Di sana, dia terus menatap saat jantungnya berdetak kencang di telinganya. Setelah Stanley keluar, dia merasakan gelombang frustrasi. Ia mengacak-acak rambutnya, meskipun hal itu tidak banyak mengubah perasaannya. Mengapa aku merasa begitu gelisah? Tiba-tiba, teleponnya berdering, mendorongnya untuk segera bangkit dan menjawab panggilan itu. Halo, ini aku. Apa kabar? Suara Cherry terdengar. Tidak apa-apa. Stanley menutup telepon, merasa semakin frustrasi. Apakah aku yang salah di sini? Bukankah aku sudah memutuskan untuk melindunginya dalam diam sebelum ini? Mengapa aku jadi serakah? Tanyanya. Keesokan harinya, matahari terbit, memancarkan cahaya hangat ke dalam rumah. Setelah bangun, Nicole bangun, mandi, dan turun ke bawah. Ruang makan terasa lebih sepi dibandingkan malam sebelumnya, dan ada sesuatu dalam suasana yang terasa tegang. Nicole mengerutkan kening saat melihat Stanley. Kenapa dia terlihat seperti begadang semalaman? Selamat pagi, kata Tia sambil berjalan mendekat. Mulai hari ini, kurasa akulah yang harus mengantar Nolan dan Lana ke sekolah. Bab 2703. Oke, sebelum Nicole sempat menjawab, Nolan dan Lana sudah bersorak dan melompat-lompat kegirangan. Hai Tia, kita sudah selesai makan. Ayo pergi. Lana berlari menghampiri dan meraih tangan Tia. Ayo pergi, kata Tia, lalu berjalan keluar rumah bersama Nolan dan Lana. Nicole menatap Tia dengan mata menyipit. Kemudian dia menatap Stanley, memastikan dugaannya. Ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Ayo pergi, kata Jared,
lalu Nicole mengalihkan pandangannya dan pergi bersamanya. Aku sudah selesai makan. Aku akan pergi bekerja. Stanley juga bangkit, bersiap untuk pergi. Namun, Gloria sedikit khawatir. Bukankah sebaiknya kamu beristirahat beberapa hari lagi? Stanley baru saja keluar dari rumah sakit. Luka-lukanya belum pulih sepenuhnya, jadi dia bertanya-tanya apakah sebaiknya dia pulang. Tidak apa-apa, aku sudah beristirahat selama beberapa hari, jawab Stanley. Seminar itu sudah hampir berakhir, dan dia telah menundanya selama beberapa hari, jadi dia harus hadir untuk bagian akhir tugasnya. Baiklah, tapi bisakah kau tidak memegang kemudi? Biarkan sopir yang mengantarmu, kata Daniel. Baiklah, Stanley setuju. Akan lebih mudah baginya jika ada yang mengantarnya. Meskipun luka-lukanya hampir pulih, dia tidak tidur nyenyak tadi malam, jadi dia merasa sedikit lelah sekarang. Gloria mendesah setelah Stanley keluar dari ruangan. Ia juga kehilangan selera makannya saat melihat sarapannya yang belum selesai. Semua anaknya telah pergi, dan rumah itu kembali terasa seperti rumah kosong. Hari ini, jelas terlihat ada yang aneh dengan suasananya. Setelah menyadari bahwa Gloria sedang dalam suasana hati yang buruk, dia mulai merasa kasihan padanya. Jika kamu merasa bosan, mengapa kamu tidak ikut aku dan mengunjungi ayah di rumah keluarga? Baiklah, Gloria setuju, merasa bahwa ia harus keluar dan bersantai. Sementara itu, Nicole melihat Lulu sudah ada di sana saat tiba di kantor pusat Riddle Corporation. Hei, kenapa kamu kelihatan begitu gelisah? Lulu menoleh dan menatap Nicole. Tidak apa-apa, aku hanya merasa Tia dan Stanley bertingkah agak aneh pagi ini, tapi tidak usah dipikirkan. Kita fokus saja pada pekerjaan kita. Apapun yang ada dalam pikiran Stanley dan Tia, Nicole tidak punya pilihan selain menghormati keputusan mereka. Ah, jadi karena mereka, jawab Lulu. Baginya, masalah antara Stanley dan Tia merupakan masalah yang rumit. Selain menunjukkan kepedulian mereka, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mereka berdua. Lulu menyerahkan berkas-berkas itu saat melihat Nicole mengambilnya. Kamu harus lihat ini dulu. Apa ini? Nicole meraih berkas itu dan membukanya, lalu mengerutkan kening ketika melihat isi berkas itu. Ini tentang kemitraan kita dengan Harvey. Dia selalu berusaha memperluas cakupan kemitraan kita, dan saya khawatir jika kita bekerja sama dengannya di lebih dari satu bidang, itu akan berdampak negatif pada kita. Selain itu, fakta bahwa dia terus mendorong kerja sama secara sepihak dan agresif merupakan indikasi bahwa dia mungkin memiliki motif tersembunyi, kata Lulu dengan marah. Dia selalu waspada terhadap Harvey. Namun, Harvey sangat gigih dalam hal pengiriman kontrak. Dia tidak berani mengendurkan diri sama sekali, karena dia takut akan jatuh ke dalam perangkapnya jika melakukan kesalahan sekecil apapun. Jangan khawatir, karena ini memang rencananya, kata Nicole sambil tersenyum tipis. Kamu sebaiknya ikut saja dengannya. Bermain bersamanya. Lulu mengerutkan kening, tidak yakin apakah dia mengerti apa yang dimaksud Nicole. Sebagai balasan, Nicole menepuk tangan Lulu. Silakan saja. Ia yakin Lulu mengerti maksudnya. Hanya saja ia belum tahu harus berbuat apa dan sejauh mana hal itu harus dilakukan saat ini. Bab 2704. Seperti kata pepatah, pertahanan terbaik adalah serangan yang baik. Ini berarti mereka harus membalas sambil menggagalkan tipu daya Harvey dengan sukses. Mata Lulu membelalak. Jadi, bisakah kita benar-benar melakukan itu? Meski ide ini agak konyol, akan sangat hebat jika mereka dapat menguasai keseluruhan Ellison Group. Nicole tersenyum ketika melihat Lulu akhirnya mengerti apa yang dipikirkannya. Saat ini kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu, dan saya juga tidak berniat untuk melakukannya. Oh, kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan? Lulu mengangkat sebelah alisnya dengan bingung. Bukankah itu yang Nicole maksud tadi? Apakah aku salah paham atau semacamnya? Maksudku, bahkan jika kita akhirnya menyita sebagian besar saham Ellison Group, kita harus mengembalikannya kepada Tuan Ellison. Aku tidak menginginkannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah memberi Harvey pelajaran, bukan merebut seluruh Ellison Group untuk dirinya sendiri. Dia hanya ingin menyingkirkan Harvey darinya,
dan jika memungkinkan secara permanen. Lagi pula, dengan Thomas masih ada di sana, dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Oh, begitu. Lulu tersenyum penuh kemenangan. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Karena itulah ruang lingkup tugasnya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Nicole tersenyum saat melihat betapa gembiranya Lulu. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu. Jangan khawatir, saat ini aku sangat menyadari semua yang sedang terjadi sementara musuh kita masih dalam kegelapan. Harvey belum bersikap waspada terhadapku. Lulu mengangkat bahu. Harvey meremehkannya berarti dia bisa beroperasi tepat di bawah hidungnya. Lakukan apa yang menurutmu baik. Jika kamu butuh sesuatu, datanglah dan temui aku, kata Nicole. Tentu saja, Lulu tersenyum. Lagi pula, aku mendapat dukungan dari seseorang yang tidak seharusnya diperhitungkan. Nicole menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum dia mengambil dokumennya dan langsung kembali bekerja. Melihat hal ini, Lulu diam-diam meninggalkan kantor dan mengerjakan bagian pekerjaannya sendiri. Sekarang setelah dia kembali, Nicole bisa menyuruhnya menangani semua hal yang berhubungan dengan Harvey. Dia tidak menugaskan Lulu untuk menangani hal lain, jadi Lulu hanya perlu mengabdikan dirinya untuk itu dan melakukan yang terbaik. Waktu berlalu cepat, dan tak lama kemudian, hari sudah siang. Dengan itu, Nicole dan Lulu pergi ke salah satu restoran untuk makan siang. Saya dengar hidangan baru di sini benar-benar enak, dan banyak orang datang ke sini hanya karena kehebohannya. Lulu memperkenalkan restoran itu kepada Nicole. Kemudian, mereka mulai memesan semua hidangan baru karena mereka ingin mencobanya. Kalau dilihat-lihat, pekerjaannya berjalan lancar, ya. Goda Nicole saat melihat senyum terus-menerus di wajah Lulu. Tidak apa-apa, kata Lulu, sebelum senyum bangga tersungging di wajahnya. Namun, kita mungkin harus menunggu beberapa hari lagi untuk melihat hasilnya. Oh, tidak usah terburu-buru. Nicole memberikannya segelas air. Ini, minum air dulu. Lulu menyesap minuman dari gelas dan melihat ke sekeliling secara acak. Kerutan di wajahnya langsung muncul saat dia melihat sosok yang dikenalnya. Bicaralah tentang setan. Bagaimana kita bisa bertemu dengannya di sini? Tanyanya. Jelas, Harvey juga melihat mereka, dan saat itulah dia berjalan menghampiri mereka. Kebetulan sekali. Entah itu kebetulan atau bukan, tidak ada yang tahu. Lulu mengerucutkan bibirnya tanda tidak percaya dan tidak percaya. Setelah melihat Lulu, Harvey mengalihkan pandangannya ke Nicole. Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini untuk makan. Baiklah, apakah aku tidak boleh? Tanya Nicole dengan bingung. Tentu saja boleh. Kurasa kita memang ditakdirkan bertemu di sini, kata Harvey, lalu duduk di meja mereka. Melihat itu, Nicole langsung menyipitkan matanya, sementara Lulu mengikutinya dengan seringai. Tuan Ellison, ini tidak sopan. Menurutku kita bukan hanya rekan bisnis. Kita juga harus dianggap sebagai teman. Harvey menatap Nicole. Saya tidak setuju, jawab Nicole dingin. Bab 2705. Merasa tak berdaya, Harvey melanjutkan, kau tidak perlu menolakku dengan dingin, tahu. Bagaimanapun, kakekku masih di tanganmu. Mendengar kata-kata itu, Nicole melotot ke arahnya. Tolong perhatikan kata-katamu, Tuan Ellison. Apa yang dia katakan? Dia membuatnya terdengar seperti aku mengendalikan Thomas dan membuat kakeknya menentangnya, pikirnya. Bukankah itu benar? Harvey mengangkat bahu. Jelas sekali bahwa kakekku lebih mendengarkanmu daripada mendengarkanku sekarang. Puff, jadi sekarang kau akhirnya mengakui bahwa Ellison adalah kakekmu, ya. Kau begitu kejam padanya. Bagaimana mungkin kau tidak mau mengakui bahwa kau adalah cucunya sebelum ini? Lulu mencibir dengan nada meremehkan. Bibir Nicole berkedut saat ia berusaha menahan diri untuk tidak mencaci maki Harvey. Ia kesal karena Harvey masih ada di sana. Lulu memang pemberani. Jadi, lebih baik mengakuinya sebagai cucu atau tidak. Harvey tampak kesal sambil melirik Lulu dengan dingin. Meskipun sekarang kamu yang bertanggung jawab atas proyek bersama antara Riddle Corporation dan Ellison Group, kamu tetap harus tahu posisimu. Kamu hanya seorang pesuruh, tidak lebih.
Konotasinya jelas, dia hanya memperhatikan Lulu karena Nicole. Kalau tidak, dia tidak akan mau repot-repot berbicara dengannya. Lulu tahu hal ini, jadi jawabannya tidak membuatnya marah. Alih-alih bereaksi, dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Jangan khawatir. Tidak banyak yang harus kulakukan segera." Dia menunggu rencana Nicole berhasil, dan ketika itu terjadi, dia akan melihat apakah Harvey berani mempertahankan kesombongannya padanya. Harvey mengerutkan kening mendengar jawaban Lulu. Ia merasa ada yang janggal dengan apa yang baru saja dikatakan Lulu. Namun ketika ia melihat lagi, Lulu sudah menundukkan kepalanya untuk mengambil seteguk air dari gelasnya, jadi ia berhenti memperhatikan Lulu. Percaya bahwa peringatannya telah membuatnya tenang, Harvey mengalihkan pandangannya kembali ke Nicole. "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." "Ada apa?" Nicole mengerutkan kening. "Perayaan ulang tahun Ellison Group. Sebagai pemegang saham, acara ini adalah acara yang harus Anda hadiri, jadi saya dengan hormat mengundang Anda untuk menghadiri perayaan ulang tahun kami." Harvey tersenyum. "Apa kamu yakin aku harus menghadiri perayaan ulang tahun? Meskipun aku hanya seorang pemegang saham sebuah pabrik elektronik kecil." Nicole mengerutkan kening, ingin menolak undangannya. "Aku bahkan tidak sejajar dengan pemegang saham lainnya," pikirnya. Tentu saja, pada hari yang penting seperti ini, setiap anggota staf, pemegang saham, dan mitra akan menerima undangan, kata Harvey. "Kami akan menunggu Anda." "Hei," dia tidak menyetujuinya. Lulu melotot ke arah Harvey dengan ekspresi tidak senang yang jelas terlihat di wajahnya. "Sebagai pemegang saham, tidak sopan jika Anda menolak undangan seperti itu." Mata Harvey menjadi gelap. "Jadi, apa pendapat Anda, Nona Riddle?" Nicole menggertakkan giginya, tetapi dia tetap tenang. "Karena semua orang sudah menerima undangan, kurasa aku juga harus datang." Mendengar jawaban itu, Harvey menyeringai puas. "Baguslah Anda menerima undangannya, Nona Riddle. Aku akan menyiapkan hadiah dan datang tepat waktu." Nicole mengangguk setuju. "Baik, saya akan mengirimkan undangan tertulisnya tepat waktu," katanya. Harvey tahu bahwa begitu Nicole menyetujui sesuatu, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya, dan itu membuat Harvey dalam suasana hati yang baik. Nicole mengangkat bahu. "Jadi, Tuan Ellison, sekarang setelah Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan di sini, bisakah Anda pergi sekarang?" "Silakan pergi sekarang juga jika sudah selesai. Jangan berlama-lama di sini dan merusak selera makan kami," pikirnya. Bibir Harvey berkedut begitu menyadari bahwa mereka mencoba mengusirnya. Dia masih saja kasar, dan begitu makanan Nicole dan Lulu disajikan, Harvey tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal. "Baiklah, kalau begitu, aku pamit dulu." Setelah Harvey pergi, Lulu cemberut. Dia tampak enggan pergi. Seolah-olah ada seseorang yang mengarahkan pistol kepadanya, dan menahannya. "Baguslah dia pergi," imbuh Nicole, merasa ekspresi Lulu lucu. "Hei, kenapa kamu menyetujuinya?" Lulu menatap Nicole dengan bingung. Bahkan jika Nicole menolak, Harvey tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dia bilang semua pemegang saham dan mitra akan hadir, jadi sudah seharusnya aku menunjukkan wajahku, meski hanya sebentar, kata Nicole acuh tak acuh. Bab 2706. Merasa kalah, Lulu berkata, dia pada dasarnya menggunakan paksaan sosial, bukan? Walaupun Harvey mengatakan bahwa semua orang akan pergi, itu tidak berarti Nicole harus ada di sana juga. "Tidak apa-apa." Nicole tersenyum dan menatap Lulu. "Mungkin ada sesuatu yang bisa kuperoleh dengan datang ke sini. Kau juga harus ikut denganku." "Aku?" tanya Lulu heran. "Apa kau yakin tidak lebih baik jika kau mencari teman pria? Bahkan jika dia tidak ingin pergi ke acara itu bersama Jared, Sean sebagai pasangannya juga akan baik-baik saja." Lulu yakin kehadirannya tidak akan banyak membantu. Dengan begitu banyak pemegang saham dan mitra yang hadir, apakah kamu yakin tidak ada seorang pun yang ingin kamu kenal? Tanya Nicole. Lulu berkedip, mulai mengerti apa yang dimaksud Nicole. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan menjawab, kurasa itu juga berhasil. "Hehe, baiklah. Kumpulkan beberapa informasi saat kau kembali," usul Nicole.
Mengetahui beberapa informasi latar belakang tentang orang-orang tersebut sebelumnya mungkin terbukti berguna di kemudian hari. Lulu mengangguk. Aku akan menyiapkannya saat kita kembali. Karena mereka telah memutuskan untuk hadir, mereka perlu bersiap. Puas, Nicole tersenyum. Baiklah. Sekarang, mari kita makan. Ya, Lulu setuju dan mulai berdiskusi dengan Nicole. Setelah selesai makan, mereka berdua meninggalkan restoran. Namun, Lulu bingung ketika melihat sekeliling dan menyadari bahwa mobil mereka sudah tidak ada. Di mana mobilnya? Sopirnya tidak bilang akan pergi duluan, kan? Tanyanya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Ayo kita panggil taksi dulu. Nicole melihat sekeliling. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan pengemudi itu, mereka tetap perlu kembali ke markas sesegera mungkin. Oh, oke, kata Lulu. Setelah menghentikan taksi, dia menatap Nicole dan berkata, ayo pergi. Nicole mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Namun, tepat saat Lulu hendak masuk juga, 3 pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul entah dari mana, menerobos masuk melalui ketiga pintu, dan masuk ke dalam mobil. Di kursi belakang, kedua pria di kedua sisi Nicole mengarahkan pisau mereka ke arahnya. Jangan bersuara, atau kau akan menerima akibatnya. Mengemudi. Pria ketiga di kursi penumpang menempelkan ujung pisaunya tepat di leher pengemudi. Pengemudi itu sempat ketakutan. Kemudian, ia menyalakan mesin dan memacu kendaraannya dengan cepat. Meskipun Lulu tidak tahu apa yang terjadi, dia mengejar mobil itu begitu melihatnya melaju kencang. Hei, hentikan mobilnya. Ada apa denganmu? Bahkan saat itu, dia masih sangat terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah pengejaran singkat, Lulu tidak dapat mengejarnya, jadi dia hanya bisa melihat dengan pasrah saat mobil itu menghilang dari pandangannya sementara air mata mengalir di matanya. Tolong tolong. Tepat saat dia berteriak, seseorang menariknya kembali, membuatnya berputar untuk melihat siapa orang itu, Patricia. Lulu menangis terseduh-seduh dan berkeringat seakan-akan dia telah menangkap tali penyelamat. Cepat, lakukan sesuatu. Beberapa orang asing memaksa masuk ke taksi yang ditumpangi Nicole. Apakah dia dalam bahaya? Bagus, dengan Patricia di sini, ada kemungkinan kita masih bisa menyelamatkan Nicole. Kau sebaiknya kembali dulu. Aku akan mengurus sisanya. Patricia menghibur Lulu dan mengaktifkan sistem pelacakan sebelum mengikuti mereka. Sementara itu, Nicole dengan tenang memperhatikan para penculiknya dalam diam. Dia sangat menyadari bahwa ini adalah hasil dari ketidaksabaran Chloe. Jika ada, ini adalah kesempatan langka baginya untuk menangkap Chloe, jadi dia tidak akan menyia-nyiakannya. Satu-satunya harapannya adalah Chloe akan muncul secara pribadi dan membalas dendam, dan dari kelihatannya, pengorbanan Nicole tidak akan sia-sia. Para penculik mengira Nicole takut saat melihat betapa kalemnya dia, jadi mereka pun bersikap santai dan menurunkan kewaspadaan mereka. Bab 2707. Mobil itu berhenti di sebuah bangunan terbengkalai yang terletak di sebelah barat Sanjoto, tempat para penculik telah memerintahkan pengemudi untuk berhenti. Namun, mereka tidak membiarkannya pergi. Sebaliknya, mereka memukulnya dan meninggalkannya di dalam mobil. Bawa dia masuk. Pekerjaan kita akan selesai begitu kita masuk. Kita akan ambil uangnya dan pergi, kata salah satu dari mereka. Para penculik ingin meninggalkan Sanjoto tepat setelah mereka mendapatkan uang, yang akan cukup bagi mereka untuk memulai hidup baru. Setelah memasuki gedung, mereka mengikat Nicole ke kursi dan melihat keluar, tampaknya menunggu seseorang muncul. Nicole menyipitkan matanya saat seringai tipis tersungging di wajahnya, satu sepertinya Chloe tidak akan mengecewakanku. Dan seperti yang diharapkan, Chloe tiba sekitar 10 menit kemudian. Nicole mendengar suara gesekan kursi roda di tanah, dan saat itulah dia mendongak dan melihat Chloe memasuki gedung. Tidak menyangka akan berakhir seperti ini suatu hari nanti, iya. Chloe mengejek sambil menatap Nicole yang tampak acak-acakan. Yah, aku tidak terkejut, Nicole berkata dingin sambil melirik Chloe. Kau masih saja berpura-pura di saat seperti ini. Oh, aku akan senang melihatmu menangis, kata Chloe kesal. Dia kesal karena Nicole mampu menghadapi situasinya dengan tenang, padahal sebenarnya Nicole tidak takut padanya.
Apakah dia benar-benar mengira aku tidak berani melakukan apapun padanya? Clue bertanya-tanya. Aku penasaran, bagaimana caranya kau membuatku menangis? Nicole mengangkat sebelah alisnya dan menatap mata Clue. Begitulah, sikap Nicole membuat Clue semakin marah. Karena kamu penasaran, akan kutunjukkan padamu. Teriaknya sambil menggertakkan gigi. Kemudian, Clue menoleh ke asistennya. Bawakan padanya dan minta dia membubuhkan sidik jarinya di sana. Tentu, asisten itu mengeluarkan dokumen itu dan mendekati Nicole. Clue khawatir Nicole tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia menjelaskan, dokumen ini adalah kontrak transfer. Saat kamu menempelkan jarimu pada kertas itu, Riddle Corporation menjadi milikku. Sudah lebih dari 5 tahun, dan kamu masih begitu naif. Tanya Nicole, tampak agak putus asa. Apakah Riddle Corporation adalah sesuatu yang bisa dia miliki jika dia menginginkannya? Selain itu, bahkan jika Nicole memberikannya kepada Clue, tidak ada jaminan bahwa dia akan dapat mengelolanya dengan baik. Dia bahkan belum pernah mengelola perusahaan sebelumnya. Berhentilah berpura-pura. Kau akan tahu siapa yang naif saat kau kehilangan segalanya. Teriak Clue. Clue kemudian menoleh ke arah asistennya sekali lagi. Mengapa kamu tidak mengambil sidik jarinya? Baiklah. Asisten itu membuka dokumen itu dan menekan jari Nicole ke bagian kosong di bagian bawah. Clue memenuhi ruangan dengan tawa maniak setelah dia meraih dokumen dengan sidik jari Nicole di atasnya. Hahaha, akhirnya menjadi milikku, Novelop. Kau yakin? Nicole menatap Clue dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia tidak panik sama sekali. Bab 2708. Setelah terdengar jeritan, suara pisau yang jatuh ke tanah bergema nyaring di ruangan itu. Semua orang yang hadir terkejut. Tak seorang pun mengerti apa yang telah terjadi. Tampaknya Clue baru saja menyerang Nicole dengan pisau, tetapi tidak masuk akal mengapa dia kesakitan sementara Nicole tampak tidak terluka. Clue yang juga terkejut, menatap Nicole dengan tidak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Nicole melirik pisau di tanah dan berdiri, tatapannya dingin dan gelap. Pada saat itu juga, semua orang terkesiap. Bagaimana dia bisa lolos? Dia jelas diikat ke kursi, jadi bagaimana dia membebaskan dirinya? Nicole melenturkan pergelangan tangannya sambil menatap Clue dengan tatapan dingin dan marah. Aku terluka, jadi kemampuanku mungkin belum maksimal, tapi tali biasa tidak akan pernah bisa menahanku. Cepat, kejar dia. Kalau tidak, kita akan celaka. Clue segera mundur dengan panik dan memerintahkan asistennya serta para penculik untuk menjaga Nicole. Semua orang saling bertukar pandang dan menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan Clue benar, jadi mereka segera melakukan apa yang diperintahkan. Nicole menyaksikan mereka berlari ke arahnya dan berseru, Patricia, saatnya. Ia tidak yakin apakah ia bisa menangani semuanya sendiri sekaligus. Jadi, demi keamanan, ia memutuskan untuk menyerahkannya pada Patricia. Patricia muncul entah dari mana dan dengan cepat menghadapi para penculik itu, meninggalkan mereka semua tergeletak di tanah dan mengerang kesakitan. Bagus sekali, puji Nicole sambil tersenyum. Ketika Patricia tiba, ia telah menerima sinyal dari Nicole, sebenarnya ia adalah orang yang diam-diam menjatuhkan pisau dari tangan Clue dengan sebuah batu. Saat itu, ia masih bersembunyi di balik suatu tempat. Clue awalnya marah ketika melihat Patricia, tetapi kemarahannya segera berubah menjadi ketakutan. Untuk sesaat, pikirannya kacau. Nona Riddle, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Patricia, mengetahui bahwa situasinya sudah terkendali sekarang. Nicole mengambil dokumen palsu itu dan menyerahkannya kepada Patricia. Serahkan dokumen ini dan pisaunya kepada polisi. Keduanya merupakan bukti kuat. Begitu Nicole berbicara, sirene polisi mulai meraung dari luar. Clue menggigil dan saat itulah sebuah kesadaran muncul di benaknya. Kau menjebakku. Itu semua adalah bagian dari rencana Nicole sejak awal. Ia pikir ia telah menemukan kesempatan, tetapi ternyata, ia telah jatuh ke dalam perangkap Nicole sekali lagi. Karena Nicole tidak memiliki bukti apapun atas apa yang telah diperbuat Clue sebelumnya, ia pun memutuskan untuk menjebak Clue, dan hari ini, ia berhasil memergoki perbuatannya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya asistennya dengan heran.
Dia tidak menyangka mereka akan menjadi orang-orang yang tertangkap hari ini. Marah tak terkira, Clue melotot ke arah asistennya dengan mata merah dan berteriak, "Diam, dasar bodoh. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku bahkan tidak bisa melarikan diri." Polisi segera menyerbu masuk dan, setelah menilai situasi di ruangan itu, mereka membawa semua orang pergi. Nicole dan Patricia meninggalkan kantor polisi setelah kesaksian mereka direkam. Saat mereka selesai, mobil Jared sudah diparkir di pinggir jalan. Dia sudah menunggunya. "Kenapa kamu di sini?" Nicole terkejut. Jared dengan lembut memegang tangan Nicole dan menjawab, "Jangan mengambil risiko seperti itu lain kali. Ini hanya clue, jadi tidak terlalu berisiko," kata Nicole sambil tersenyum lebar. "Itu semua bagian rencananya, dan dia yakin tidak akan ada yang salah. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko untuk melakukannya. Lagi pula, itu hanya clue, dan sejauh menyangkut si brengsek cacat itu, risikonya sangat kecil." Bab 2709. Jared menatapnya penuh kasih sayang dan menggelengkan kepala setelah melihat senyumnya. "Ingatlah untuk memberi tahuku jika kau akan melakukan hal seperti ini di masa mendatang." Dengan cara ini, dia dapat menugaskan tim keamanan untuk melindunginya dan memastikan bahwa dia tidak akan disakiti. Nicole pun menjawab, "Kamu sudah menugaskan Patricia kepadaku. Apakah kamu tidak tahu kemampuan orang-orang yang telah kamu pilih? Terlebih lagi, dia sendiri tidak sepenuhnya tidak berdaya. Memang, dia tidak secekatan dan sekuat sebelumnya, tetapi dia masih mampu bertahan melawan orang-orang yang tidak terlatih dalam seni bela diri." "Ya, kau selalu benar." Jared tersenyum lembut dan membawa Nicole ke dalam mobil. Setelah melirik Patricia, Max masuk ke mobil dan melaju pergi. Patricia menoleh ke kantor polisi, memahami sikap Max. Mereka harus mengawasi situasi dengan ketat, meskipun mereka telah berhasil menangkap Clue. Mereka tidak bisa memberi Clue kesempatan untuk lepas dari kesalahan, dan mereka sama sekali tidak bisa membiarkan Clue menyalahkan orang lain. Setelah menelepon, Patricia meninggalkan kantor polisi. Alih-alih membawa Nicole kembali ke kantor pusat perusahaan, Jared malah membawanya langsung ke rumah keluarga Riddle. "Ayah, Ibu, kenapa kalian ada di sini?" tanya Nicole, terkejut melihat Daniel dan Gloria di sana. Setelah melirik Nicole, Daniel menjawab, "Kami datang untuk menemui kakek." "Apa yang membawamu ke sini pada jam segini?" Jika tidak ada hal luar biasa yang terjadi, Nicole seharusnya masih berada di kantornya saat ini, dan fakta bahwa Jared ada di sana bersamanya merupakan indikasi bahwa sesuatu telah terjadi. Nicole ragu-ragu dan menatap Benjamin sebelum berkata, "Sesuatu terjadi." Dia bermaksud memberitahu kakeknya tentang Clue, tetapi dia tidak menyangka orang tuanya juga akan ada di sana. Setelah berpikir sejenak, Nicole memutuskan untuk angkat bicara. "Toh, semua orang akan tahu tentang situasi ini saat polisi akhirnya mengumumkan penangkapan Clue. Clue telah ditangkap." Nicole menatap mereka dan mengungkapkannya. Dan begitu saja, semua orang di ruangan itu tercengang. Apa yang terjadi?" Benjamin menyipitkan matanya. Nicole menghela napas dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi sebelumnya. Setelah itu, ruang tamu langsung menjadi sunyi, dan ketegangan menjadi nyata. Bab-bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Gloria adalah orang pertama yang berbicara sambil menatap Nicole dengan penuh simpati. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Ia tidak pernah menyangka Clue, yang sudah dalam kondisi seperti itu, masih akan mencoba melakukan hal yang begitu jahat. Ia bahkan melakukan penculikan dan perusakan, sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh orang waras. Dia mencoba menjatuhkanmu. Baguslah dia tertangkap basah. Dia harus menerima konsekuensi atas apa yang telah dilakukannya. Karen mengerutkan bibirnya. Ini sungguh konyol. Bagaimana Clue, yang sudah lumpuh, masih bisa melakukan begitu banyak trik? Tanyanya dengan suara keras. Sebenarnya, maksudnya adalah Clue tidak mungkin melakukan semua ini sendirian, dan dia yakin tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk percaya bahwa Clue adalah seorang penyendiri. Bahkan, mereka mungkin akan memahaminya. Tentu saja, semua orang memahaminya. Hanya saja pada saat ini,
tidak seorang pun mau repot-repot memikirkannya karena itu tidak akan membuat perbedaan meskipun mereka memikirkannya. Clue sudah tertangkap basah. Bahkan jika mereka menduga ada yang diam-diam membantunya, spekulasi dan asumsi mereka tidak akan terbukti jika Clue tidak mengakui apapun secara tertulis. Selain itu, Damien seharusnya sudah tahu tentang situasi Clue saat ini, tetapi dia tetap diam. Dengan demikian, mereka tidak dapat menebak apa yang sedang direncanakannya. Karena buktinya sudah meyakinkan, biarkan polisi yang mengurus sisanya. Benjamin berkata dengan tenang. Meskipun kejadiannya agak mengejutkan, namun tidak tampak mengejutkan sama sekali. Tindakan Clue selama insiden terakhir sudah cukup keterlaluan, dan apa yang baru saja dilakukannya hanyalah eskalasi dari perilaku tersebut. Ya, itu juga rencana kami. Nicole menatap Benjamin. Saya baru saja datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Meskipun situasi Clue belum dipublikasikan, pada akhirnya polisi akan memberitahukan hal itu kepada semua orang di Sanjoto. Oleh karena itu, ia merasa lebih baik mengumumkannya terlebih dahulu untuk mencegahnya menjadi berita yang terlalu mengejutkan ketika terungkap secara resmi di kemudian hari. Bab 2710. Benjamin menatap Nicole dan berkata, "Maaf soal ini." Setelah tersenyum, dia menjawab, "Kakek, tolong jangan katakan itu. Aku baik-baik saja." Kau tidak bisa berkata begitu. Kau baik-baik saja karena kau punya akal sehat. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, kami semua akan patah hati, kata Karen dramatis. Sebagai tanggapan, Nicole menatapnya kosong tanpa mengungkap niatnya yang sebenarnya. Dia mengerti bahwa Karen hanya mencoba menjatuhkan keluarga Damien, jadi, dia bertekad untuk tidak memperhatikan rencana-rencana kecilnya itu. Bagaimanapun, rencana-rencana itu tidak akan berdampak apapun pada situasi. Setelah menyadari Nicole terdiam, Karen mulai merasa sedikit malu dan hanya bisa menutup mulutnya. "Kakek, aku pulang dulu kalau tidak ada yang perlu dilakukan," kata Nicole. Dia tidak berminat untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Bahkan, dia merasa agak lelah. "Pulanglah dan beristirahatlah." Benjamin mengangguk, mengetahui dari raut wajahnya bahwa beristirahat akan baik untuknya. "Baiklah," jawab Nicole dan berjalan pergi bersama Jared di sampingnya. Suasana di ruang tamu menjadi tegang dan berat sekaligus. Daniel dan Gloria awalnya datang dengan maksud mengunjungi Benjamin, tetapi sekarang setelah kejadian itu, tak seorang pun merasa senang. "Kalian tidak perlu berlama-lama di sini. Kalian semua boleh pergi." Benjamin melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi karena dia juga merasa sedikit tertekan. Setelah bertukar pandang, Daniel dan Gloria berdiri. "Baiklah, kami akan kembali sekarang." "Teruskan," kata Benjamin, suaranya dalam dan rendah. Setelah Daniel dan Gloria pergi, Karen hendak mengatakan sesuatu kepada Benjamin ketika Dillion menghentikannya. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. "Ayah, kami juga akan kembali ke kamar. Beritahu kami jika ayah butuh sesuatu," kata Dillion dengan nada khawatir. Benjamin mengangguk, setelah itu Dillion menarik Karen menjauh. "Mengapa kamu tidak membiarkanku bicara?" tanya Karen pada Dillion dengan nada yang menunjukkan ketidakpuasan. "Masalah ini sudah selesai. Jangan ikut campur lagi," Dillion memperingatkan. "Kenapa? Ini kesempatan yang sangat bagus. Bagaimana mungkin kau menyia-nyiakannya?" kata Karen dengan marah. "Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menghancurkan keluarga Damien." Namun, Dillion, yang tidak setuju, hanya melotot ke arah Karen. "Kenapa kamu begitu bodoh? Bukankah Raine melakukan apa yang Clue lakukan?" Wajah Karen langsung pucat, dan dia bergumam pelan. "Tapi Raine sudah tidak ada lagi. Hanya karena dia sudah pergi, bukan berarti mereka akan melupakan apa yang telah dia lakukan." Dillion mencibir seolah-olah ingin memberitahu Karen betapa bodohnya dia menurutnya. "Jika kamu merasa hidup ini terlalu mudah sekarang, kamu boleh terus maju dan mengatakan apapun yang kamu inginkan di masa mendatang." Dengan itu, Dillion meninggalkan Karen sendirian dan kembali ke kamarnya sendiri. "Aku tidak percaya dia membiarkan dirinya terbawa suasana seperti itu," gerutunya.
Keluarga itu telah menerima mereka, dan tak seorang pun menyebut-nyebut Raine dan Snow sejak saat itu. Namun, itu tidak berarti bahwa semua orang telah melupakan apa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana bagi mereka berdua untuk berperilaku baik jika mereka ingin menjalani kehidupan yang telah diberikan kepada mereka saat ini. Dia tidak ingin kembali hidup di jalanan lagi, jadi dia rela tutup mulut. Selama ayahnya bahagia, tidak ada yang penting. Dan selama Dillion bisa bertahan, dia tidak akan mencampuri urusan orang lain. Karen gemetar saat mendengar Dillion membanting pintu, dan dalam waktu kurang dari sedetik, kabut dalam pikirannya hilang.